Dan untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pada pekan depan, kita telah terhubung dengan Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri. Mas Ruli, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Seperti apa pergerakan rupiah sepekan terakhir hingga sore ini, Mas Ruli? Ya, selama sepekan kalau saya lihat memang relatif bergerak cukup stabil ya sampai dengan perdagangan kemarin. Pekan ini dibuka di 14.285 ya, cenderung flat ya. Kemarin juga ditutup pada level yang sama. Namun hari ini memang ada perkembangan ya, ada kenaikan volatilitas ya. Sempat melemah ke kisaran ke level 14.320 ya. Namun sore ini ya, yang saya pantau terakhir itu sudah agak kembali rebound ke kisaran 14.295 ya. Lalu bagaimana peluang daya tahan rupiah pekan depan, Mas Ruli? Sentimen apa yang harus diwaspadai oleh investor? Kalau saya lihat dalam beberapa waktu ke depan ya, memang ada risiko ya terkait dengan sinyal perubahan arah kebijakan dari The Fed ya, yang dari yang sangat akomodatif menjadi less akomodatif dengan membaiknya prospek ekonomi global ya. Jadi spekulasi akan arah kebijakan The Fed seringkali memicu volatilitas pasar ya. Itu yang terjadi pada hari ini, di mana ekspektasi pengurangan kuantitatif easing yang dilakukan oleh The Fed ya, belajar dari pengalaman di tahun 2013 ya, jadi memang ada sedikit tekanan ya terkait dengan kemungkinan akan adanya early tapering dari The Fed sendiri ya. Jadi mungkin ini akan dalam beberapa waktu ke depan ini mungkin akan banyak berpengaruh kepada pergerakan rupiah. Selanjutnya, capital inflow diprediksi terus berlanjut. Bagaimana prospek obligasi dan juga seperti apa saran Anda bagi pelaku pasar? Kalau kita melihat sebenarnya obligasi ya, SBN ya, obligasi negara Republik Indonesia masih sangat menarik sebenarnya, terutama didukung oleh stabilnya inflasi domestik ya, dan juga membaiknya persepsi risiko di pasar global ya. Sejak pekan lalu memang arus modal asing masuk ya cukup besar ya, sekitar 4,5 triliun ya rupiah. Di samping itu memang real yield ya, imbal hasil dibandingkan dengan inflasi, Indonesia masih sangat kompetitif ya, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan emerging market lainnya. Namun memang perlu diperhatikan ya, seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa biasanya pergerakan rupiah dan SBN itu cukup saling berpengaruh ya. Ketika rupiah melemah biasa disertai juga dengan pelemahan harga SBN. Jadi memang mungkin perlu diwaspadai akan adanya volatilitas ke depan. Lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dari global. Oke, Mas Ruli, bagaimana dengan pergerakan mata uang regional dan seperti apa pengaruhnya bagi rupiah? Untuk hari ini sendiri kalau saya lihat bergerak cenderung bervariasi ya, termasuk juga dengan beberapa peers kita di emerging currencies di ASEAN ya, seperti misalnya Malaysian Ringgit, kemudian ada peso Filipina dan juga baht Thailand ya. Hari ini sendiri sebenarnya tidak seragam. Memang kembali lagi ya, pasar di global ya, termasuk di emerging ASEAN ya, masih akan fokus kepada perkembangan data-data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis hari ini. Sementara kemungkinan memang banyak spekulasi bahwa perkembangan data ketenaga kerjaan Amerika Serikat itu akan terus membaik ya, sejalan dengan berbagai stimulus ekonomi dan juga adanya kebijakan reopening dari aktivitas ekonomi ya, setelah vaksinasinya juga cenderung lebih cepat ya, dan juga jadi ini juga ekspektasi pemulihan ekonomi akan terjadi lebih cepat dari yang dari yang diperkirakan sebelumnya. Jadi beberapa data ketenaga kerjaan ya, ADP employment, kemudian weekly jobless claim-nya itu lebih baik dari perkiraan. Jadi ini kembali lagi akan menimbulkan spekulasi akan early tapering atau normalisasi kebijakan di The Fed yang lebih cepat. Oke, tapi apakah rupiah masih akan bertahan di atas level 14.000 untuk jangka panjang? Sepertinya memang sepanjang tahun ini kami memperkirakan rupiah masih akan tetap berada di 14.000. Jadi kisarannya mungkin sekitar 14.300 sampai dengan 14.500 ya dalam sepanjang tahun ini ya, mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Apalagi dengan pemulihan ekonomi yang berdampak kepada ada peningkatan barang-barang impor. Jadi ini juga akan berdampak kepada defisit neraca transaksi berjalan, sehingga permintaan akan falas kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan itu akan cenderung meningkat. Untuk penegasan, Mas Ruli, seperti apa proyeksi rupiah hingga akhir semester 1 ini dengan pengaruh optimisme ekonomi RI, tadi juga Anda sempat singgung, dan juga pergerakan harga komoditas?
Sampai dengan akhir semester 1 ini ya, kita perkirakan memang masih akan tetap berada di kisaran antara 14.300 sampai dengan 14.400 ya, dengan ada resiko volatilitas yang mungkin akan meningkat ya karena perkembangan baik global maupun domestik ya terutama dari Amerika Serikat. Jadi kalau kita melihat memang namun dengan adanya surplus neraca perdagangan ya dan juga defisit neraca transaksi berjalan yang memang masih akan terkendali, saya harap sih rupiah tidak akan terlalu terdepresiasi cukup signifikan ya, dan kembali lagi kita perkirakan akan ada di kisaran 14.300 sampai dengan 14.400 sampai dengan akhir semester 1 ini. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda, Mas Ruli. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, demikian Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri.